Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya, salam Nusantara. Semoga semua makhluk berbahagia. Merdeka, salam Pancasila. Hari ini videonya judulnya mengapa mesti beli perangko tanda tanya. Mengapa mesti beli perangko tanda tanya? Mengapa mesti beli perangko tanda tanya? Nanti saya akan masukkan ke playlistnya Agen Perangko Hadi Siantar. Agen Perangko Hadi Siantar ya. Hari ini ya saya nggak cantumkan nomor HP saya ya, karena ini adalah video bagian dari informasi, bukan promosi ya. Jadi gini loh, ada beberapa orang bertanya sama saya, sebenarnya bukan bertanya ya, Pak, ya begitulah. Jadi begini loh, Pak, buat apa beli perangko kuno? Buat apa beli perangko kuno? Nggak ada manfaatnya. Saya jawab, betul nggak ada manfaatnya. Untuk saat ini ya, nggak ada manfaatnya ya. Iya, kalau untuk kita bicara waktu, untuk saat ini memang nggak ada manfaatnya perangko kuno. Jadi gini loh, nama saya Hadi Sugito Wijaya. Saya admin dari akun YouTube Hadi Siantar, admin dari akun Facebook Wang Sugito, admin akun Instagram Mekar _ perangko _ kuno. Jadi gini loh, saya ini indigo, bisa melihat masa depan. Anda cek aja di keindigoan saya di Facebook saya di Wang Sugito ya, WANG spasi SOEGITO Wang Sugito. Jadi gini loh, tahun 2022, saya cerita ulang sedikit ya. Ada beberapa netizen memberi saran kepada saya, Pak, Bapak kan bisa terawang, kenapa nggak terawang? Kapan perangko akan booming laris manis ya? Oke, saya terawang, melihat dengan mata batin. Akhirnya saya dapat jawaban bahwa perangko itu akan booming 200 tahun lagi, terhitung dari tahun 2022. Jadi perangko akan booming laris manis itu tahun 2222. 2222 itu angka cantik ya. Jadi gini lah, kalau Anda berpikiran negatif ya kan enggak, terus akan bilang, Pak, 200 tahun lagi saya akan meninggal. Betul. Anda yang saat ini menonton di tanggal 14 November 2023, ketika 200 tahun lagi pasti sudah tidak ada, akan sudah diganti generasi selanjutnya. Iya. Siapa sih manusia yang bisa berumur 200 tahun? Nggak ada. Umur manusia itu paling mentok 80, 90. Memang ada sampai 120, tapi itu jarang sekali. Jarang. Mungkin dari 7 miliar 7.000 juta jiwa penduduk di seluruh dunia paling cuma 1 atau 2. Jarang sekali. Manusia itu mentoknya di usianya 90, itu udah top banget tuh, top level. Ya kan? Jadi kalau Anda berpikiran negatif, Pak, perangko akan booming laris manis itu 200 tahun lagi, 2222. Nggak ada manfaatnya, Pak. Kita sudah mati. Betul. Betul. Kalau Anda lihat 200 tahun lagi, kita akan matilah. Ya kan? Karena tidak ada manusia berumur 200 tahun. Tapi kalau Anda berpikir positif, ya kan? Jadi sebenarnya ada dua pikiran ya. Pikiran negatif sama pikiran positif. Jadi Anda mau di posisi mana? Kalau pikiran positif gini loh, 200 tahun lagi berarti kalau satu generasi itu 50 ya, kita ambil simpel aja, satu generasi itu 50 ya. Berarti kalau 200 bagi 50 berarti 4 generasi. Generasi pertama itu anak, generasi kedua itu cucu, generasi ketiga itu cicit, generasi keempat itu adalah buyut. Jadi generasi keempat itu buyut Anda yang akan menikmati. Jadi saat ini Anda beli perangko, ya kan, bukan buat Anda. Saya beli perangko bukan buat saya, tapi buat anak Anda
dan buat generasi keempat Anda, yaitu buyut Anda, dan juga buat generasi keempat saya, yaitu buyut saya. Iya, Anda coba bertanya deh. Anda bikin survei kecil-kecilan sajalah. Anda bertanya ke saudara-saudara Anda, ke ayah Anda, ke ibu Anda. Coba tanya, Pak, kakek moyang kita dulu kaya nggak? Nenek moyang kita dulu kaya nggak? Saya yakin 70% akan jawaban kaya raya, ya. Tapi ketika masuk ke generasi keempat, itu udah terputus kekayaannya. Karena yang namanya kekayaan itu tidak bertahan lama. Sekali lagi, kekayaan itu tidak bertahan lama. Ada yang namanya godaan, ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya inflasi. 3 hal ini yang menyebabkan kekayaan seseorang itu tidak bisa sampai ke generasi keempat. Iya, pertama ada godaan. Godaan gini gitu, kalau Anda misalnya kata saat ini kaya raya lah kan, lalu ada tawaran bisnis yang memang sama sekali Anda tuh blank, nggak ngerti ini bisnisnya ini, tapi tawarannya menggoda. Ini akan jadi kaya untung dalam waktu setahun, 2 tahun. Itu godaan loh. Kalau tawaran bisnis itu betul, ya bagus. Tapi kalau ternyata kalau bisnis itu tidak betul, amblas, ya kan. Terus kebutuhan. Tiap hari namanya barang-barang itu kebutuhan itu harga makin mahal. Saya ini dagang toko di di Mall Season City ya. Saya udah sekitar 14 tahun ya. Dulu, ini saya cerita sebelum corona ya, 7 tahun yang lalu, ya kan, berarti 7 tahun yang lalu terhitung dari tahun ini ya. Saya tuh dagang cincin, harganya 27.000, cincin imitasi ya. Sama harganya 35.000 anting ya. Anting baja ya. Terus 7 tahun lalu itu harga besar loh, 35.000 sama 27.000, besar loh. Tapi ketika saat ini harga 35.000 dan 27.000 itu kecil, keuntungannya kecil. Karena kenapa? Ya cincin ya, 7 tahun yang lalu yang cincinnya saya jual 27.000, 7 tahun yang lalu modalnya cuma 10.000, kita untung 17.000. Anting 7 tahun 7 tahun yang lalu yang kita jual 35.000, modalnya itu cuma 10.000, kita untung 25.000. Itu 7 tahun yang lalu. Tapi saat ini, ya kan, saya bahas tentang dagangan saya dulu ya, buat perbandingan ya. Namanya biaya kebutuhan itu makin lama makin mahal ya. Saat ini cincin yang saya jual 27.000 itu modalnya udah 18.000 sampai 20.000, untungnya cuma 7.000. Sedangkan anting yang saya jual 35.000 itu modalnya udah 25 sampai 30.000, untung kecil. Memang kita udah lama nggak naikin harga ya. Udah lama kita nggak naikin harga. Karena kenapa? Yang namanya Mall Season City itu naik 1.000 aja, mak tahu loh, wah kok naik, kok naik begitu ya, kayak gitu. Jadi kita memang sebisa mungkin jual barang di toko Mall Season City itu kita nggak naik harga. Berarti keuntungan kita menipis gitu. Jadi yang namanya barang itu harga itu akan naik. Kebutuhan namanya inflasi. Jadi ketika orang itu kaya raya, tidak ada jaminan, sekali lagi, ketika orang itu kaya raya, tidak ada jaminan generasi keempat dia, ya kan, generasi buyutnya itu kaya raya juga. Saya ambil contoh gini lah, ini ilustrasi ya. Ada namanya Pak Wanto ini bilanglah kaya raya saat ini, oke. Tapi apakah ada jaminan buyutnya Pak Wanto ini, generasi keempatnya, akan kaya raya? Tidak ada jaminan. Bisa aja Pak Wanto, oke Pak, saya beli akan banyak ruko, saya akan wariskan ke anak saya,
Ini satu ruko buat anak, satu ruko buat cucu, satu ruko buat cicit, satu ruko buat buyut. Pertanyaan saya sederhana. Mungkin saat Pak Wanto masih hidup bisa dikontrol, tapi ketika Pak Wanto sudah meninggal, ya kan, anaknya apakah menuruti wasiat nasihat Pak Wanto? Tidak. Apalagi godaannya, misal kata rukonya itu Pak Wanto wariskan rukonya ke anaknya Pak Wanto bilang, nak, ini buat kamu satu, buat cucu satu, buat cicit satu, buat buyut satu ya, tolong jangan dijual ya. Tapi ketika kebutuhan anak itu meningkat, otomatis akan dijual satu persatu, lama-lama habis. Iya. Lalu produk apa yang bisa bertahan sampai 200 tahun lagi? Jawabannya adalah perangko. Ya. Ketika Anda beli perangko saat ini, saya memberi satu ilustrasi sederhana. Anda seperti Anda Anda masukkan uang Anda, harta Anda ke sebuah berangkas yang ada kuncinya. Lalu kuncinya itu Anda buang ke lautan yang jauh. Kuncinya itu akan ketemu lagi 200 tahun kemudian. Seperti itu ilustrasinya. Jadi kalau Anda sayang kepada generasi Anda, ya kan, ayo beli perangko. Semua orang 80% akan menikah, atau memang mungkin saat ini Anda sudah menikah. Menikah itu kan salah satu goal utamanya itu akan ada punya anak dong. Ya kan, Anda kan nggak mungkin menikah tapi tidak mau punya anak kan. Kalau mindset Anda pikiran Anda menikah nggak mau punya anak, lebih baik jangan menikah. Sederhana. Karena tujuan beberapa goal orang menikah itu salah satunya adalah pengen punya anak. Nah, itulah. Lalu anaknya itu dirawat dari kecil sampai dewasa. Dia akan menikah lagi. Jadi begitu siklusnya ya kan. Jadi sampai generasi keempat. Nah, pertanyaannya, apakah ada jaminan seseorang yang kaya raya lalu buyutnya akan kaya raya? Tidak. Tapi perangko bisa. Karena 200 tahun lagi perangko akan booming laris manis. Saya pribadi menjual perangko saya udah dua jenis perangko ya. Pertama, perangko promo, harganya itu 1.200.000 ya kan, dapat 30 lembar. Saat ini perangko promo masih murah, tapi hitungan saya 150 tahun lagi perangko promo itu harganya akan menjadi sangat mahal. Yang kedua adalah perangko bukan promo, harganya mulai dari jutaan sampai ratusan miliar. Kalau buat Anda yang ingin coba-coba, atau Anda saat ini uangnya banyak tapi masih ragu, saran saya Anda beli perangko promo di tempat saya di Hadi Siantar. Ada 3 jaminannya. Jaminan pertama adalah garansi 14 hari. Itu jaminan pertama. Jaminan kedua, jika perangko saya terbukti palsu, uangnya saya akan kembalikan utuh 100%. Jaminan ketiga, jaminan garansi. Setelah uangnya saya kembalikan utuh 100%, ketika perangko saya terbukti palsu, perangkonya di depan saya akan ambil, saya akan robek-robek di depan Anda. Jadi saya adalah pedagang perangko yang berani kasih 3 jaminan garansi. Ayo beli perangko. Bukan buat Anda, bukan buat saya, tapi buat generasi keempat Anda dan buat generasi keempat saya, yaitu buyut saya dan buyut Anda. Oke? Jadi kalau Anda sayang pada keluarga Anda, khususnya generasi keempat Anda yang akan ada 200 tahun lagi, ayo beli perangko. Perangko memang saat ini nggak menarik. Iya betul, saya tidak membantah. Sekali lagi saya tidak membantah. Kalau bilang, Pak, perangko tidak menarik, yes betul, saya tidak membantahnya. Yes, tapi kita harus punya berpikiran Raja Wali, yaitu berpikir 10 kilometer ke depan, bukan 100 meter ke depan. Ya kan? Jadi Anda, oke. Justru saat ini, jika Anda saat ini
uangnya pas-pasan, Anda boleh beli perangko perangko promo yang murah. Atau kalau saat ini uang Anda berlebihan, saran saya Anda beli perangko yang bukan promo. Memang basicnya udah mahal. Ketika 200 ton lagi booming lah, itu akan lebih sangat mahal. Karena kenaikan itu selaras dengan harga yang awal Anda beli. Saya dikasih contoh gini lah. Anda beli rumah yang harganya 200 juta. Sama Anda beli rumah yang harganya 2 miliar. Contoh kata ya. Tentu kenaikannya yang lebih banyak itu harganya 2 miliar dibandingkan harga rumah yang 200 juta. Sama-sama naik, akan sama-sama naik. Tapi harga naik itu akan lebih gila lagi, yang dalam gila tanda kutip ya, akan lebih mahal lagi. Yang harga awal pertama Anda beli itu 2 miliar, mungkin bisa jadi 10 miliar ya kan. Kalau yang 200 juta mungkin naiknya 300 juta, 400 juta, mentok-mentok 500 juta. Ya kan nggak bisa sampai nggak bisa. Karena basic awalnya gitu, Anda belinya berapa. Jadi kalau saran saya, sekali lagi saran saya, kalau Anda ingin beli perangko, ya kan, kalau Anda mau sayang keluarga, Anda beli perangko. Saran saya, Anda beli perangko di tempat saya, Hadi Siantar, karena ada 3 jaminan. Jaminan garansi 14 hari. Kedua, jaminan ketika perangko saya palsu, uang kembali 100% utuh. Jaminan ketiga, garansi ketika uangnya saya sudah kembalikan, perangkonya saya ambil, saya robek depan Anda. Adakah pedagang perangko seperti saya berani 3 jaminan? Saya rasa tidak ada ya. Semoga nanti kemudian hari mungkin ada yang ikut-ikutan, nggak apa-apa. Karena saya ingin pedagang perangko itu seperti saya yang berani kasih 3 garansi. Biar perangko itu memang kita kikis habis. Pedagang perangko yang menjijikan menjual perangko palsu, kita akan kikis habis tuh dengan cara 3 garansi. Kalau Anda memang pedagang perangko yang baik, terapkan 3 garansi seperti saya. Buat Anda yang ingin beli perangko, boleh beli perangko di Hadi Siantar, oke? Beli perangko buat generasi keempat Anda ya, oke? Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Merdeka, salam Pancasila. Terima kasih.